Puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan makalah dan juga video ini dengan tepat waktu. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Baiklah, di sini saya Fani Atika Sari dan juga kedua teman saya Dimas Kitawi Marahaki dan juga Karisa Joya Eka Putri akan membahas materi mengenai abortus dan menstrual regulation. Baiklah, di sini saya sendiri akan membahas sebuah materi tentang permasalahan abortus dan menstrual regulation. Perkembangan dan kemajuan zaman yang diiringi dengan kemajuan di segala bidang termasuk bidang teknologi dan informasi seperti yang terjadi di zaman modern ini memiliki dampak positif dan juga negatifnya. Selain salah satunya kemajuan di bidang kedokteran yang ada kalanya disalahfungsikan oleh manusia. Abortus dan menstrual regulation yang mempunyai pengertian yang berbeda namun memiliki tujuan yang sama, yaitu tidak menginginkan janin atau keturunan. Islam adalah agama yang suci yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat untuk semesta alam. Setiap makhluk hidup mempunyai hak untuk menikmati kehidupannya, baik hewan, tumbuhan maupun manusia, terutama sebagai penyandang gelar khalifah di muka bumi ini. Oleh karena itu, ajaran Islam sangat mementingkan pemeliharaan terhadap 5 hal, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan juga harta. Aspek-aspek ini merupakan inti atau maqasid al-syariah. Memelihara jiwa, melindunginya dari berbagai ancaman berarti memelihara eksistensi kehidupan umat manusia. Hanya saja, faktanya tidak semua manusia merasa senang dan bahagia dalam setiap kelahiran yang tidak direncanakan, karena faktor kemiskinan, hubungan di luar nikah, dan alasan lain-lain. Apa sih itu abortus dan menstrual regulation? Abortus dalam bahasa Inggris disebut abortion yang berasal dari bahasa Latin yang artinya gugur kandungan atau keguguran. Menurut Sudir Kim Ginaputra, abortus ialah mengakhiri kehamilan atau hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Lebih spesifik lagi, dalam Ensiklopedia Indonesia memberikan pengertian abortus yaitu pengakhiran kehamilan sebelum 28 minggu atau sebelum janin mencapai berat 1000 gram atau pengeluaran hasil konsepsi pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram. Selanjutnya, menstrual regulation ialah pengaturan menstruasi datang bulan terhadap wanita yang merasa terlambat waktu menstruasi dan berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata positif dan mulai mengandung. Menstrual regulation pada hakikatnya adalah abortus provocatus criminalis. Abortus provocatus criminalis yaitu abortus yang dilakukan tanpa ada penyebab dari tindakan medis atau disebabkan bukan persoalan kesehatan medis, tetapi lebih disebabkan oleh permintaan pasien dengan alasan-alasan tertentu seperti misalnya faktor ekonomi, menjaga kecantikan, kekhawatiran sanksi moral, dan juga lain-lain. Dari uraian tadi dapat dipahami bahwasanya abortus merupakan mengeluarkan janin dalam rahim sebelum waktunya. Sedangkan menstrual regulation yaitu pengaturan haid, akan tetapi dalam prakteknya berbeda. Walaupun kedua hal ini berbeda pengertian, namun mempunyai tujuan yang sama, yaitu menggugurkan kandungan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Carisa Joya Eka Putri, NPM 1901011037. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dibahas sebelumnya. Materi saya yaitu tentang abortus dan menstrual regulation menurut hukum di Indonesia. Di Indonesia, ketentuan mengenai abortus diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Selain itu,
ditambah dengan ketentuan dalam kodeksi atau kode etik kedokteran dan lafal sumpah dokter. Berdasarkan KUHP pasal 299, 346, 348, dan 349, negara melarang abortus, termasuk menstrual regulation, dan sanksi hukumnya cukup berat. Bahkan hukumannya tidak hanya ditujukan kepada wanita yang bersangkutan, tetapi semua orang yang terlibat dalam kejahatan ini dapat dituntut, seperti dokter, dukun bayi, dan sebagainya yang mengobatinya, yang menyuruhnya, atau yang membantunya. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu tentang abortus dan menstrual regulation menurut perspektif hukum Islam. Dalam menentukan hukum abortus dan menstrual regulation, para ulama memiliki pandangan sendiri-sendiri mengenai masalah ini. Tentunya mempunyai dasar yang jelas. Ada ulama yang memperbolehkan hal ini, ada yang mengharamkannya, bahkan ada juga yang mengharuskannya. Namun semua ini dengan melihat keadaan yang terjadi. Selanjutnya, menstrual regulation pada hakikatnya sama dengan abortus. Merusak janin, calon manusia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun eksistensinya hasil dari hubungan yang tidak sah. Tetapi pengguguran kandungan yang benar-benar dilakukan atas dasar indikasi medis karena keadaan darurat dapat dibenarkan. Apabila abortus dilakukan sebelum diberi nyawa atau ruh, yaitu sebelum berumur 4 bulan, ada beberapa pendapat yang memperbolehkan, yaitu Muhammad Ramli dalam kitab Al-Nihayah dengan alasan belum ada makhluk yang bernyawa. Ada pula ulama yang memandangnya makruh dengan alasan karena janin sedang mengalami pertumbuhan. Di samping itu, ada pula yang mengharamkannya. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Ketua Marhaki, NPM 1901012009. Baiklah, di sini saya akan meneruskan materi tentang hasil mengkritisi dan solusinya. Aborsi yang dilakukan oleh remaja yang telah disampaikan peneliti di atas akan dikritisi dengan teori psikoanalisis Sigmund Freud, yaitu perilaku manusia yang didasarkan pada ide, ego, dan superego. Ide yang terjadi pada remaja yang melakukan aborsi adalah didasarkan pada hawa nafsu dalam diri mereka. Karena mereka melakukan aborsi berdasarkan keinginan atau hasrat hewani. Mengapa dikatakan demikian? Karena ide di sini bersifat egoistis, tidak bermoral, dan tidak mau dengan kenyataan. Ide bersifat destruktif dan agresif. Tanpa didasari, mereka sudah merusak dirinya dengan egoistisnya, yaitu ingin lari dari kenyataan bahwa dirinya tidak mengandung atau hamil. Mereka tanpa merasa berdosa mengeluarkan janin dalam perutnya dengan cara meminum pil ataupun minum obat. Hal ini sama saja dengan membunuh nyawa manusia yang berupa janin tidak berdosa, tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya. Urusan aborsi selesai dan tidak jadi hamil. Urusan malu, takut akan hilang dengan sendirinya tanpa susah memikirkan kehamilan lagi. Sedangkan ego dalam diri mereka adalah mereka sempat menentang diri mereka untuk tidak melakukan aborsi karena ketakutan akan perbuatan dosa, dan nyawa mereka adalah taruhannya. Karena hal ini dipaksakan dan sangat beresiko. Tetapi karena takutnya keinginan, ide tadi menghalangkan ego dari mereka. Mereka tidak mau dibilang perempuan nakal karena hamil di luar nikah. Tidak mau dikatakan hamil tidak ada bapak. Tidak mau dikatakan sudah membuncit, anak durhaka, atau anak tidak tahu bersyukur, dan anak tidak benar. Tentu saja anggapan itu yang nantinya akan dikeluarkan dari mulut orang-orang yang berada di sekitarnya. Alasan-alasan seperti itulah yang membuat mereka kuat untuk melakukan aborsi dengan menuntut ide dan mengalahkan ego. Superego aborsi adalah satu bentuk perbuatan yang salah melanggar norma, etika, agama,
dan kultural masyarakat yang ada. Apabila jelas mereka adalah orang-orang yang menganut agama Islam, jauh mengajarkan bahwa hal itu perbuatan yang sangat berdosa besar, bersifat egoistik, tidak memperdulikan nyawa yang tumbuh di dalam perut. Yang ada dalam pikirannya adalah bagaimana mereka tidak diketahui oleh orang lain bahwa mereka telah hamil di luar nikah, sedangkan status mereka adalah masih kuliah dan belum menikah. Solusi tidak melakukan aborsi lagi. Pencegahan agar remaja tidak melakukan aborsi dengan melalui pendekatan psikologi komunikasi menurut Fisher. Yang pertama, penerimaan stimuli secara indrawi, yaitu melalui pendidikan moral atau etika secara umum dan agama. Pendidikan tentang bahayanya aborsi, pendidikan seks, pranikah, kesehatan reproduksi. Yang kedua, proses yang menghantari stimulus dan respon, yaitu proses berjalannya pikiran dan perasaan untuk tidak bertindak aborsi. Yang ketiga, yaitu prediksi respon, yaitu dengan menanggapi secara positif terhadap pendidikan yang diberikan. Yang keempat, peneguh respondents, yaitu adanya feedback dari remaja, yaitu mahasiswa, untuk merespons stimulus yang diberikannya. Dengan diberikannya stimulus berupa pendidikan moral, agama, bahayanya tentang aborsi, dan pendidikan seks pranikah ditanggapi dengan komunikasi yang efektif secara penggunaan psikologi komunikasi, yaitu menimbulkan pengertian, kesenangan, mempengaruhi sikap, hubungan sosial yang baik, dan tindakan. Solusi ini adalah solusi yang sifatnya normatif, yang membutuhkan pendekatan terhadap remaja dengan pengaplikasian dengan melalui pertemuan ilmiah dengan remaja dengan sasaran global dan grup diskusi dengan remaja yang bersangkutan. Baiklah, cukup sekian materi tentang kami. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wallahumma fiq ila wa bitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.